Telah kita dengarkan dan lantunkan bersama senandung maulid bersama rekan-rekan Hadroh Nurul Huda dari Kota Madiun. Semoga hati kita senantiasa untuk bersolawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kami ucapkan selamat datang untuk Habib Khorik berserta rombongan di Masjid Al-Muhajirin Perumahan Sogaten. Untuk mencingkat waktu, langsung saja saya persilakan untuk Habib untuk duduk di kursi yang ada di tengah untuk menyampaikan tausiah terkait Maulid Nabi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Rukhsah ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Alhamdulillah, jamaah maulid di Masjid Baitul Muhajirin Al-Muhajirin, Masya Allah. Saya tidak tahu memulai dari mana. Yang jelas malam ini wajib hukumnya untuk bergembira. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu dzalika khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah hai Muhammad, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, bergembiralah kalian. Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, apa makna wa birahmatihi? Wa birahmatihi, rahmat Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait dengan rahmat Allah, karena Nabi itu dicipta sebagai rahmatan lil alamin, kebaikan untuk seluruh alam, maka wajib bagi umatnya untuk falyafrahu, bergembira. Mungkin ada yang bertanya, ini acara-acara kumpul seperti ini dasarnya apa, dalilnya apa? Sesuatu yang baru kita tahu tidak berarti tidak ada dasarnya, apalagi telah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis ini dinyatakan sahih oleh sebagian ulama karena diriwayatkan oleh dua imam besar, yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi datang ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi di sana tengah berpuasa 10 Muharram, maka Nabi bertanya, kalian ini puasa apa? Maka mereka mengatakan, kami puasa 10 Muharram karena pada hari itu Allah menghancurkan musuh Nabi kami, yaitu Nabi Musa, dengan Allah tenggelamkan dalam lautan, yaitu Fir'aun. Maka kami mengagungkan hari itu, mengagungkan Nabi kami, karena datangnya pertolongan Allah waktu itu bertepatan tanggal 10 Muharram. Maka Nabi mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami orang Islam lebih berhak memuliakan Musa daripada kalian. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, berdasarkan hadis ini, boleh umat Islam merayakan hari-hari besar seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Berkumpul bersama, makan bersama, menampakkan kegembiraan terkait dengan hari besar itu. Itu boleh. Dan yang mengatakan ini siapa? Amirul Mukminin fil hadis, pimpinan ahli hadis umat Islam.
Jadi adapun orang-orang yang menganggap wah ini ajaran baru nih, ya, kamunya orang baru tapi ini ajaran lama. Bisa paham? Ini ajaran lama. Bahkan kalau kita meneliti naskah-naskah yang ditulis ulama-ulama terdahulu, hatta orang-orang yang mengaku bahwasanya berpegang teguh dengan ajaran salaf, kita akan menemukan tradisi Maulid Nabi ini memang cara perayaannya bermacam-macam, tapi mengagungkan, memuliakan hari terkait dengan kelahiran Nabi ini disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan Nabi sendiri ketika ditanya dalam satu hadis sahih, wahai Rasulullah, mengapa engkau selalu berpuasa di hari Senin? Maka Nabi mengatakan, fihi wulidtu, pada hari itu aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW merayakan maulidnya sendiri, tapi dengan cara khusus, berpuasa. Maka berkumpul bersama, bersolawat bersama, puasakah, sodakohkah, itu adalah varian bentuk kita mengungkapkan kegembiraan kita terhadap maulid Nabi. Hatta Nabi sendiri melakukannya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, itu di mana? Di Yordan, di Lubnan. Lubnan itu Lebanon. Nah, di Lebanon, di bagian Lebanon ada wilayah kalau acara Maulid Nabi itu punya kebiasaan unik. Itu masyarakat kumpul di lapangan, terus itu pistol diisi selangsungnya, terus isi ditembakkan ke atas. Begitu sudah. Allahumma sholli ala sayyidina, ditembakkan ke atas. Begitu. Cara mereka mengungkapkan gembiranya itu ya begitu. Hingga ketika itu ada tetangga Nasrani, nah, karena perayaannya besar, itu juga nonton. Nah, maka ada ibu-ibu bawa anaknya masih kecil nonton. Maka anaknya ini tanya, Bu, itu ngumpul-ngumpul tembak ke atas itu apa? Oh itu orang Islam sedang merayakan hari kelahiran nabinya, merayakan maulid nabinya. Ternyata peluru yang ke atas itu jatuh turun kena kepala anak yang baru tanya itu pecah masuk peluru itu. Akhirnya anak ini segera dibawa ke rumah sakit. Ketika dilihat karena anak kecil ya, anak kecil, ternyata pelurunya itu menembus sampai ke tengkoraknya. Maka kata dokter di Lebanon Selatan itu, kami nggak bisa tangani, alat kami tidak memadai untuk operasi otak. Ini saya lebih baik rujuk langsung ke Amerika. Jadi ke Amerika. Ini ada ahli bedah ini ada yang ahli, maka dirujuk. Setelah itu berangkat, satu keluarga, kebetulan ini keluarga besar dan kaya, segera berangkat. Masuk ICU, ditangani. Setelah lama menunggu, itu dokter bedahnya keluar. Nah, ketika keluarganya menunggu, nah si ibu, namanya ibu, punya rasa sayang yang lebih kepadanya. Segera menghampiri dokter itu lalu bertanya, bagaimana keadaan saya? Bagaimana keadaan anak saya? Wahai dokter. Maka dokter itu dengan nada yang sepertinya sedikit harapan anak ini bisa sembuh, dokter ini bilang, Bu, saya yang jelas ini kesulitan saya tangani operasi ini, mungkin ibu bisa melihat anak ibu terakhir kalinya, silakan aja masuk. Maka sambil menahan tangisnya ibu ini teriak, wahai nabinya umat Islam, gara-gara umatmu merayakan kelahiranmu, anak saya pecah kepalanya, sambil nangis. Wahai nabinya umat Islam, gara-gara umatmu merayakan maulidmu, anak saya yang kena getahnya. Ketika ibu ini masuk ke dalam ruangan, tiba-tiba anak itu duduk di tepi ranjang. Tapi sambil teriak, Bu, tutup pintunya. Loh, maka ibunya terheran, tutup.
namanya ibunya ndak tahu apa yang dimaksud oleh anak, didekati anak ini. Ternyata luka yang ada di kepalanya tuh hilang sama sekali. Dipegang, kok nggak ada. Maka dokter-dokter berdatangan karena anak itu teriak. Keluarganya masuk. Maka ibunya tanya, "Nak, itu luka kamu kemana?" "Bu, tadi ada sosok yang datang, wajahnya tampan sekali, mengusap kepalaku. Setelah itu aku tidak rasakan sakit lagi di kepalaku." Kemudian saya tanya, "Wahai Tuan, Tuan siapa?" Terus ibunya tanya, dia menjawab, "Iya." Dia mengatakan, "Aku nabinya umat Islam, Muhammad bin Abdullah." Seketika ibunya nangis, dokter yang menyaksikannya nangis, dan semua keluarga Nasrani itu masuk Islam hari itu juga di rumah sakit itu. Kalau ada umat lain hadir majelis maulid itu tidak niat, cuma nonton, kena getahnya, itu lo bisa sembuh. Apalagi kita umatnya yang hadir di sini dalam keadaan membawa sakit, sakit zahir, sakit batin. Bibarakati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah sembuhkan kita semua. Semua yang bawa masalah, semua yang membawa masalah apapun itu, urusan ekonomi, urusan keluarga, urusan agama, urusan dunia akhirat, kalau sudah terhubung dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu tanda persoalan kita tidak lama akan selesai. Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitabnya Hujjatullah fil Alamin, beliau cerita di zaman Nabi Musa, ada preman Bani Israel. Ini preman 200 tahun melakukan kriminal. Pokoknya ngerusui lah intinya. Selalu buat onar di tengah masyarakat Bani Israel. Hingga suatu hari dia meninggal karena ini banyak meresahkan oleh Bani Israel itu dilempar mayatnya ke tempat sampah. Wah, ini bandit yang mati. Tapi anehnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ada hambaku yang dibuang oleh umatmu di tempat sampah. Urusi mayat itu. Mandikan, kafani, dan kebumikan dengan layak." Maka Nabi Musa bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, ini hambamu ini terkenal di tengah masyarakat Bani Israel, ini paling bejat ini. Hingga saking jahatnya dia diterlantarkan mayatnya, dibuang ke tempat sampah. Apa hikmah di balik perintahmu ya Allah, engkau perintahkan aku untuk mengurusi mayatnya, menyolati, mengafani." Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai Musa, dia ini ahli maksiat, tapi menjelang akhir hayatnya dia sering sekali membuka kitab Taurat, dan setiap dia menemukan nama kekasihku Muhammad, dia akan berhenti sejenak, kemudian dia menangis mencium nama Rasulullah SAW. Setiap dia menemukan nama Rasulullah, dia berhenti sejenak, kemudian dia letakkan nama itu di depan matanya. Karena dia takzim kepada kekasihku, maka aku ampuni seluruh dosa-dosanya. Dan aku siapkan 70 bidadari cantik khusus untuk dia nanti di surga." Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya nama Nabi Muhammad tertulis di Taurat, tertulis di Injil, tertulis di Zabur, bahkan tertulis di seluruh kitab-kitab samawi. Namanya tertulis. Kalau umatnya Rasulullah SAW sudah jelas, ini umat Bani Israel. Kalau umat lain menghormati nama beliau, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan umatnya sendiri yang mengagungkan nama beliau, bukan hanya dicium, bukan hanya diletakkan di depan matanya, tapi disenandungkan dengan sepenuh hatinya. Maka momen Maulid Nabi ini, ini adalah hari-hari yang waktunya kita
menguatkan mahabbah kita kepada Nabi. Seluruh makom itu sudah ditutup, tidak ada makom untuk dekat kepada Allah itu tidak ada lagi kecuali hanya satu, yaitu makom mendekat kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Pernah dalam suatu hadis sahih, Sayyidina Umar coba-coba baca Taurat, baca Taurat begitu. Lalu Sayyidina Umar cerita tentang pengalaman bacanya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku mendapati nasihat-nasihat di dalam Taurat itu kok bagus ya. Maka seketika wajah Nabi itu berubah. Maka Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan la wasi'ahu illa tibai." Andai kata Musa yang diturunkan kepadanya Taurat yang kamu baca itu hidup di zamanku, dia tidak akan selamat kecuali harus ikut aku, kata beliau. Nabi Musa andaikan hidup tidak akan selamat kecuali ikut Rasulullah SAW. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Maka tidak ada cara agar kita dekat kepada Allah kecuali melalui pintu Rasulullah SAW. Nah, pintu ini banyak. Ada pintu namanya pintu ahlul Quran, ada namanya pintu ahli zikir, ada pintu ahli ilmu, banyak. Semuanya itu bernisbat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu pintu yang unik, namanya pintu cinta. Nah, ini langka ini. Ini langka. Nah, bendera yang membawa makom ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu jika beliau bercermin, yang beliau lihat itu bukan Abu Bakar, tapi yang beliau lihat itu Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, itu Sayyidina Abu Bakar kalau ngomong itu dari mulutnya keluar aroma daging bakar begitu. Kata para ulama itu karena dada beliau terbakar karena menahan rindu dengan Rasulullah SAW. Ketika hijrah ke Madinah, itu Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah SAW. Ketika beliau hendak masuk ke Gua Sur, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Berhenti dulu ya Rasulullah, saya tidak tahu keadaan di dalam itu ada apa. Jangan masuk kecuali aku pastikan dulu. Maka Sayyidina Abu Bakar masuk, dibersihkan. Ternyata di gua itu ada beberapa lubang yang diduga ini adalah sarang binatang berbisa. Maka beliau robek bajunya, dirobek, disumbat sampai kain beliau habis, tapi tersisa satu lubang lagi. Wah, ini satu lubang kainnya habis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar, mempersilakan Rasulullah untuk masuk. Saya rasa keadaan sudah aman ya Rasulullah, masuk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar melonjorkan kakinya, lubang yang tersisa yang belum disumbat dengan tumitnya. Nah, disumbat dengan tumitnya. Kemudian beliau mempersilakan Rasulullah berbaring di pangkuannya. Karena perjalanan itu jauh, Nabi kelelahan, beliau pulas tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba beliau terbangun karena dikejutkan ada tetesan air yang jatuh di pipi beliau. Maka beliau terbangun. Ternyata air itu dari air matanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi tanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis?" Begini Rasulullah, tadi lubang-lubang ini aku sumbat dengan kain sampai kainnya habis, tersisa lubang ini dan aku sumbat dengan dengan tumitku. Ternyata ada binatang yang menggigitku dari dalam dan aku menahan sakitnya. Mengapa engkau tidak membangunkanku? Aku tidak tega membangunkanmu ya Rasulullah. Bayangkan. Sehingga itu ular yang gigit itu Sayyidina Abu Bakar, itu kaki beliau bengkak. Kemudian Nabi sentuh, seketika itu juga luka yang ada di kaki Sayyidina Abu Bakar itu hilang.
hingga Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan 1 jam waktu Sayyidina Abu Bakar ketika itu bersama Rasulullah SAW di Gua Sur itu lebih mulia daripada kehidupan Umar bin Khattab dan seluruh keluarganya. Kenapa? Karena itu adalah bukan sekedar perjalanan hijrah, tapi perjalanan cinta. Ini makom yang satu ini, cinta kepada Nabi ini perlu dipupuk. Dipupuk dengan sholawat, dipupuk dengan maulid, dipupuk dengan menghidupkan sunnah, mencintai ulama, mencintai ahlul bait. Hingga ini kukuh. Kukuh. Kalau sudah masuk anugerah yang satu ini ke dalam hati, cinta Rasulullah, maka ngelihat umat Rasulullah tuh husnuzon, ini umatnya Rasulullah. Melihat ulama-ulama, oh ini pewaris ilmunya Rasulullah. Ngelihat keluarga Nabi, oh ini ahlul bait ini habaib ini keluarga darah daging Rasulullah SAW. Pokok ngelihat segala sesuatu jadi rahmah. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatin lil alamin. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak tahu keadilannya? 2 tahun beliau menjadi khalifah. Ini khalifah terkemuka, sangat adil. Suatu hari ada rombongan datang. Nah di tengah rombongan ini ada anak kecil. Maka beliau tanya, ini yang kecil ini siapa? Ini Fulan bin Fulan bin Fulan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Oh ini cucu Sayyidina Hasan. Iya, langsung beliau rangkul anak kecil, dirangkul, dicium, disayang. Kemudian beliau letakkan di singgasananya. Kamu duduk sini ya. Yang lain yang bawa itu tetap duduk di bawah, sambil disuapin, dikupasi buah-buahan, dikasih makan sampai selesai. Setelah selesai, beliau bilang kepada tamu, ini anak ini, Sayyid ini saya aja yang nganter. Kamu pulang aja dulu. Nanti saya yang nganter ini. Oh baik Tuan. Maka ini tamu pulang. Setelah tamu keluar dari pintu, itu tiba-tiba ini Sayyid kecil ini dicubit sama beliau, dicubit sampai aduh nangis. Maka pembantu beliau tanya, wahai Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Amirul Mukminin, tadi ketika ada tamu yang bawa anak ini engkau sayang, ngelus, dikasih makan, lo orangnya pergi kok dicubit. Maka beliau mengatakan, biasanya yang selalu teringat itu yang tidak menyenangkan. Nah saya berharap dengan saya cubit ini, dia akan ingat terus wajah saya. Nanti ketika dia berdiri di samping kakeknya Rasulullah kelak di akhirat, saya akan pura-pura lewat. Nanti dia ingat, oh itu yang cubit saya. Itu tuh yang cubit saya. Maka saya akan dilaporkan kepada kakeknya. Oh itu yang cubit saya. Ketika saya nanti dipanggil oleh Rasulullah, itulah kesempatan saya untuk meminta syafaat kepada beliau. Jadi orang itu kalau sudah cinta, kadang cara mengungkapkan cintanya itu jadi aneh. Main cubit segala. Mau tanya dalil apa? Dalil nyubitnya beliau. Oh itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, afdalut tabi'in itu. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya berharap semoga dengan maulid kita ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hutang-hutang kita. Allah luaskan rezeki kita, rezeki halal dan berkah. Semoga Allah berikan kita anak keturunan yang soleh solehah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit zahir dan batin kita. Bi barakatil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah jam 9 ya. Lanjut. Ini sebenarnya anak mau lama ini ya. Ini maulid di Madiun ini istimewa. Nah, sudah sepantasnya kita gemakan nih maulid ini di kota Madiun ini. Karena dengan maulid ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan jaga rumah-rumah kita. Itu di dalam sebuah riwayat bahwasanya kapan rumah dibuat maulid, ini masjid kan, maka 40 rumah ke depan, ke belakang, kiri kanan, semuanya Allah akan jaga tahun itu sampai maulid berikutnya lagi.
Maka yang masih jauh sana, oh itu buat maulid lagi. Setiap 40 rumah maulid lagi, 40 lagi maulid lagi, begitu. Itu di apa itu? Mungkin ada yang bertanya, loh iya maulid tapi berdiri kayak tadi itu apa dasarnya? Itu kadang anak Madiun itu kritis juga, ya harus dijawab. Ya, berdiri tadi itu ngapain Pak? Capek loh. Berdiri itu adalah salah satu bentuk ta'zim. Maka Al-Imam Ja'far Al-Barzanji, Imam Ja'far Al-Barzanji dalam Maulid Barzanjinya, beliau mengatakan, qad istahsanal qiyama inda dzikri maulidihi a'immatun zaw riwayatin wa rawiyah fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marma. Sepakat seluruh ulama ahli riwayat bahwasanya berdiri ketika penyambutan Maulid Nabi itu dianggap istihsan, hal itu baik, bukan hal yang harus dilarang, bukan hal yang tercela. Ini istihsan namanya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, dan hadis ini sahih, ketika Sa'ad bin Ubadah datang, maka beliau memerintahkan orang-orang Ansor, mengatakan kepada orang Ansor, kumu li sayyidikum, berdiri untuk nyambut pimpinan kalian, yaitu sahabat Nabi Sa'ad bin Ubadah. Artinya berdiri menyambut orang yang dihormati itu boleh. Nah begitu juga kita berdiri menyambut, ya, menyambut kelahiran Nabi melalui maulid beliau yang dibaca. Makanya ketika pas bagian Mahalul Qiyam selalu dan ketika beliau dilahirkan ya tala'la usana, maka wajahnya itu gemerlap, ya, yang tadi dalam keadaan beliau keluar telunjuknya mengangkat ke langit dalam keadaan sujud. Nah, itu semua kita berdiri untuk mengagungkan. Karena mengagungkan apa saja yang terhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti baik. Tapi kan itu berlebihan nih, urusan cinta itu udah ada habis selesai. Ya, urusan cinta tidak boleh dibahas. Namanya cinta. Saya pernah waktu saya di Hadramaut di Tarim, ada mahasiswa Al-Ahqaf tanya sama saya, ini habaib ini kebanyakan maulid, Beb. Kebanyakan maulid. Saya bilang, oh. Maka saya bilang, apa itu cinta? Cinta itu istiqlalul katsir wa istiksarul qalil. Cinta itu selalu menganggap sedikit hal yang banyak, ya, selalu menganggap sedikit hal yang banyak dan menganggap banyak hal yang sedikit. Itu baru cinta. Bagi para pecinta Nabi, maulid yang antum anggap terlalu banyak itu masih sedikit itu, karena cinta. Tapi bagi orang yang tidak cinta, satu aja udah kebanyakan itu. Lama betul berdiri tadi itu jam berapa itu? Ini kurang cinta ini ceritanya, ya. Bagi pecinta itu, masa ada orang bilang begini, lama betul ya saya duduk sama. Coba tanya pengantin baru, ada pengantin baru sih? Oh senior semua ya. Tanya orang-orang yang pernah mengalami pengantin baru itu kan dari malam sampai pagi itu rasanya bentar sekali rasanya. Ada orang pengantin baru terlalu lama malam ini, enggak, mesti terlalu sebentar malam ini ya. Karena apa? Dia bersama kekasihnya. Bagaimana dengan orang yang sedang menyebut-nyebut nama kekasihnya itu Rasulullah, kok bilang lama banget ini, jam 9 nih, ya Allah. Itu istiqlalul katsir, ya. Pecinta itu selalu menganggap sedikit hal yang bagi orang yang tidak cinta itu dianggap banyak. Maka kita ini terus sendadungkan maulid, sholawat hingga semoga saya berharap kita niat maulid yang kita rayakan hari ini, kita niatkan tahun depan di Rabiul Awal, semoga Allah panjangkan umur kita untuk kita buat maulid lebih meriah lagi, lebih megah lagi, lebih takzim, lebih hormat lagi. Nanti kalau kita niat begitu biasanya umurnya jadi panjang.
Udah kadung niat loh. Malaikatnya, wah ini udah niat maulid tahun depan ya. Karena hubungannya sama Rasulullah, yes, terus no yes. Kalau lihat dosa-dosanya harusnya mati besok ini. Sudah niat maulid, panjang umur mudah-mudahan. Nah, kemudian satu hal lagi, ini habis ini ada makannya nggak nih, Bib? Ada, Bib ya? Satu lagi saya ingatkan, kata para ulama, diantaranya Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, banyak ulama mengatakan makanan ketika disuguhkan saat maulid Nabi itu diniati jadi obat. Karena itu bukan makanan sembarangan. Karena makanan yang disuguhkan di saat menyambut kelahiran Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu ketika malam Nabi dilahirkan, kata para ulama, seluruh binatang yang di timur ke barat, semua binatang yang barat ke timur, semua saling memberi kabar gembira. Rasulullah lahir malam tadi, Rasulullah lahir malam tadi. Semua. Jadi binatang saja itu tahu harganya hari ini, tahu harganya maulid Nabi. Lagi manusia kok. Allahu Akbar. Nah, maka bergembira saat maulid itu mendatangkan keberkahan. Sehingga apapun yang kaitan dengan maulid Nabi, makanan yang disuguh itu menjadi obat hati kita, obat jasmani kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga majelis ini bukan majelis yang pertama, dan saya berharap dari majelis ini tim selawat dari apa namanya? Nurul Huda. Masya Allah, mabruk ya. Gemakan nama Rasulullah di seluruh pelosok Madiun ini. Sehingga keberkahannya itu melimpah. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.